Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Gigi A ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. Perkenalkan, nama saya Asni Darwani Pohan dengan NIM 0802241011. Perkenalkan, nama saya Intan Syafitri Manurung dengan NIM 0802424037. Perkenalkan, nama saya Menceria Zebua dengan NIM 0802241012. Baiklah, penelitian ini kami lakukan untuk memenuhi tugas matematika dengan dosen pengampu Bapak Paujan Rahmadani Simengaung Som MPD. Dan judul dalam penelitian kami ini yaitu evaluasi porsi makanan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prodi Gigi 2024. Kemudian tanggal yang kami lakukan pada saat penelitian yaitu tanggal 16 sampai 22 November. Dan metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sementara subjek yang digunakan yaitu 50 orang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prodi Gigi tahun 2024 dengan 100% responden mahasiswanya perempuan. Kemudian ada instrumen dalam penelitian ini yaitu kami menggunakan Google, yaitu platform Google dalam bentuk soal kuesioner. Baik, selanjutnya yaitu adalah hasil dan juga pembahasan yang dapat kami simpulkan melalui data umur responden yang paling banyak yaitu di angka 19 tahun dengan presentasi sebesar 62% atau sebanding dengan 31 responden. Selanjutnya yaitu adalah dari data berat badan dengan berat badan responden di angka 39 sampai 45 kg dengan presentase sebanyak 34 atau sebanding dengan 17 responden. Dan selanjutnya yaitu adalah dari data tinggi badan dapat kami peroleh bahwa tinggi badan responden itu di angka 166 sampai 160 cm dengan presentase sebesar 30% atau sebanding. Kemudian untuk data perilaku konsumsi makan, kami memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa kali mahasiswa makan dalam sehari? Kami memberikan beberapa opsi. Yang pertama, 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, dan lebih dari 3 kali sehari. Nah, dalam berdasarkan pertanyaan kuesioner ini, 50% responden menjawab bahwa teratur yaitu 2 kali sehari. Kemudian, 48% responden menjawab teratur 3 kali sehari, lalu 2% responden menjawab teratur 1 kali sehari. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa makan dalam sehari 2 kali sehari. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kami memberikan pertanyaan, berapa kali Anda mengonsumsi cemilan dalam sehari? Kami memberikan beberapa opsi. Yang pertama, tidak pernah, kemudian 1 kali sehari, 2 kali sehari, dan lebih dari 2 kali sehari. Nah, berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 2 ini, dapat diketahui bahwa 40% responden mengonsumsi cemilan dalam 1 kali dalam sehari. Kemudian 36% responden menjawab mengonsumsi cemilan 2 kali dalam sehari, dan 24 responden mengonsumsi cemilan lebih dari 2 kali dalam sehari. Hal ini menunjukkan bahwa responden banyak yang mengonsumsi cemilan dalam sehari. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apakah mahasiswa merasa porsi makan mereka saat ini sudah sesuai? Berikan alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, berdasarkan pertanyaan tersebut, ada 69% responden merasa sudah sesuai porsi makannya dengan alasan sesuai karena jumlah makan yang saya konsumsi setiap hari sudah cukup memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian, sedangkan 31% responden merasa bahwa belum sesuai porsi makan dengan alasan karena porsi makan saya seringkali tidak seimbang antara kebutuhan energi
dan juga jenis makanan yang saya konsumsi. Jadi hal ini menunjukkan bahwa banyak responden yang beranggapan sudah sesuai dengan porsi yang mereka konsumsi. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat yaitu seberapa besar porsi makan utama mahasiswa. Nah, di sini kan memberikan beberapa opsi. Yang pertama sedikit, kemudian sedang, dan kemudian besar. Nah, berdasarkan pertanyaan kuesioner nomor 4 ini, ada 92% responden menjawab besar porsi makan utama sedang. Kemudian ada 6% menjawab besar porsi makan utama sedikit. Dan 2% responden menjawab besar porsi makan utama besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa responden banyak mengonsumsi makanan dalam jumlah sedang. Kemudian dalam pertanyaan yang kelima, dalam memilih porsi makan, apa yang paling mempengaruhi porsi makan Anda? Nah, kan memberikan beberapa opsi. Yang pertama, rasa lapar, kemudian harga atau diet atau ekonomi, kemudian diet atau kesehatan, dan yang terakhir ada stres. Nah, dalam hasil responden kelima ini ada 64% atau sama dengan 32 responden dari 50 responden beranggapan bahwa rasa lapar adalah faktor yang paling mempengaruhi dalam memilih porsi makanan. Nah, kemudian ada 30% atau sama dengan 15 responden beranggapan bahwa diet atau kesehatan merupakan faktor yang paling mempengaruhi dalam memilih porsi makan. Lalu 10% atau sama dengan 5 responden beranggapan bahwa harga atau ekonomi salah satu menjadi faktor yang mempengaruhi dalam memilih porsi makan. Dan yang terakhir adalah 8% atau sama dengan 4 responden beranggapan bahwa stres adalah faktor yang mempengaruhi dalam memilih porsi makan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa responden lebih banyak menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam memilih porsi makan adalah rasa lapar. Baiklah, jadi tujuan dalam penelitian kami ini yaitu untuk mengevaluasi besar porsi dalam mengetahui perilaku makan mahasiswa setiap hari. Jadi dari hasil penelitian kami tadi juga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui masih banyak mahasiswa yang mengerti tentang pentingnya perilaku makan yang sehat serta porsi makan yang sesuai. Namun, masih banyak juga yang belum bisa menerapkan perilaku makan yang baik dan seberapa banyak porsi makan yang diperlukan oleh tubuhnya setiap harinya. Baiklah, demikian hasil presentasi penelitian kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.